Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setuju sehat kan ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini luar biasa. Bapak Salikun pertama kali setelah lebaran. Ini perdana berarti. Mudah-mudahan nanti bisa tambah istiqomah untuk mengkaji bersama-sama, ngaji bareng. Karena ini bagian dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dosa besar itu kebodohan. Bodoh itu termasuk dosa besar. Bahkan dosa dari dosa besar. Orang yang tidak paham, tidak tahu, kemudian tidak mau belajar, itu dosanya melebihi dari meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena bodoh, tidak tahu, itu nggak apa-apa. Tapi dia dosanya karena kebodohannya itu, tidak mau berubah, tidak mau hijrah, tidak mau mencari pengetahuan bagaimana supaya dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Makanya Rasulullah SAW ini memerintahkan dalam hadisnya, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilm, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sama wajibnya dengan kita melaksanakan sholat, sama wajibnya dengan kita mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita kemudian alhamdulillah pagi hari ini telah bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, melaksanakan kewajiban kita, dilanjut dengan thalabul ilm, ini adalah luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang menggembirakan hati kita, karena insya Allah kita mendapatkan stempel dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan kalau sudah bisa kemudian mengajarkannya. Dan majelis ini dua sifat ini ada. Kita belajar, ya kita mengajar. Artinya apa? Bahwa kita sekalian pagi hari ini diberikan stempel status oleh Allah melalui Rasulullah bahwa kita adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Kita bisa rukuk, sujud, bisa ngaji bareng, gembira. Karena gembira ini adalah sesuatu indikator bahwa kita syukur. Dan memang Allah tidak minta apa-apa dari kita kecuali kita disuruh gembira. Kita nggak disuruh oleh Allah apa-apa kecuali disuruh senang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, disebabkan karena karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita dapatkan, yang tidak terhingga itu. Wa bi rahmatihi, dan disebabkan karena rahmat kasih sayangnya Allah hanya minta fa bidzalika falyafrahu, maka karena
Nah, cirinya orang yang gembira, ngukurnya itu gampang. Kalau kita ini gampang ketemu dengan orang lain, mudah ketemu dengan siapa saja, bukti bahwa kita lagi senang. Kalau kita hatinya lagi susah itu, ketemu tetangga aja rasanya muka pengennya ditutup. Ketemu pasangan hidup saja, kalau hati lagi gak enak, itu rasanya sumpek. Ketika kita ini mudah ketemu dengan siapa saja, di antaranya adalah ketemu di dalam majelis sholat berjamaah, itu bukti bahwa kita lagi dalam keadaan senang, dan gembira senangnya kita adalah sesuatu yang diharapkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena rahmatnya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka untuk menjemput terus rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah firmankan di dalam Al-Quran ciri orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Ciri orang yang menjemput rahmatnya Allah disampaikan di dalam Al-Quran, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Kata Allah, mereka itulah yarjuna, yang menjemput, yang mengharapkan rahmat kasih sayangnya Allah. Siapa mereka? Ada 3 hal. Ini yang harus kita tanamkan betul dalam hati. Cara menggapai rahmat kasih sayangnya Allah, 1, kita harus tanamkan di dalam hati kita, dalam kolbu pikiran kita, dalam semua anggota jawarih kita itu dengan iman kepada Allah. Ini wajib. Tidak ada rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang tidak beriman, kecuali itu istijrat. Istijrat itu diluluh, dijer lawar. Tapi kalau orang yang beriman itu dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahmat tidak bisa digapai kecuali hati ini ada keimanan terus kepada Allah, dipupuk terus dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap hari kita baca. Bahkan kalimat ini supaya tidak lepas dari lisan kita, tidak lepas dari hati kita, itu sampai menjadi ruknun min arkanis sholat, rukun dari ibadah yang namanya sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat sehari semalam, pasti kita berikrar terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ditanamkan terus tiap hari. Cuma kita kadang-kadang sholat, kemudian karena saking rutinitas, saking biasanya, itu doa-doa, lafal-lafal yang kita ucapkan ini sering kurang termakna. Nah, ini makanya kita butuhnya ngaji supaya dicas terus, diingatkan terus. Dari mulai kalimat pertama yang kita ucapkan, kita menghadap ke arah kiblat, tangan kita diangkat itu, mengucapkan kalimat yang spektakuler, luar biasa, sangat sakral. Kalimat yang mengagungkan zat yang memang maha agung. Kalimat yang sederhana tapi luar biasa, yaitu kalimat takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar itu maknanya luar biasa. Kita menyebut zat yang maha, yang sebetulnya itu kalimat yang gak pantas kita ucapkan. Karena apa? Kalimat itu kalimat suci, kalimat sakral. Sementara lisan kita ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kedustaan, bulian, cacian, makian sering keluar dari lisan mulut kita. Rasanya tidak pas. Rasanya kemudian tidaklah pantas mulut yang penuh dengan kebohongan, mulut yang penuh dengan kemaksiatan ini dicampur
dengan kalimat keagungan Allahu Akbar. Tapi karena Allah itu Maha Rahman, meskipun lisan kita ini banyak maksiat, dusta, kesombongan dan lain sebagainya, masih diberikan oleh Allah kesempatan menyebut kalimat tauhid, menyebut kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang perlu kita renungkan, ya Allah, lisan kita yang banyak maksiatnya kok masih diberikan kesempatan untuk menyebut kalimat Allahu Akbar. Itu sebetulnya nikmat yang luar biasa. Makanya para sahabat itu kalau sholat, karena saking paham dan memahaminya kalimat ini, kadang-kadang baru takbir itu sudah semaput, sudah geblak. Karena ya Allah, begitu kecilnya kita di hadapan keagungan-Mu ya Allah, rasanya tidak ada apa-apanya. Ya Allah, sebegitu rendahnya kita, rendahnya kami ya Allah, tapi masih diberikan kesempatan untuk menyebut asma-Mu ya Allah. Ini semaput karena apa? Kesadarannya luar biasa, membran hatinya sangat tipis, sehingga kalimat Allah yang disebut wajilat qulubuhum, hatinya langsung getar, beresonansi. Getaran hati yang luar biasa ini nggak kuat sampai semaput, seperti semaputnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika diperlihatkan nur cahayanya Allah geblak kabut. Nah, ini barokahnya kita nggak paham ini, kadang sholat jadi antem. Sholatnya antem karena tadi kadang nggak paham ini juga barokah. Kalau paham betul kadang-kadang malah kita nggak kuat, malah nggak sholat. Tapi berkat kadang-kadang nggak paham tadi, kita sholat ya jadi antem, sholat ya enjoy saja, sholat nggak apa-apa, damai dengan Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, menggapai rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita jemput dengan apa? Tanamkan hati iman kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus tanpa henti. Iman jangan pernah lepas dari hati kita, iman jangan lepas dari lisan kita. Sampai akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Indikasinya apa? Maqala fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hidupnya itu mengucapkan atau berkomitmen dengan la ilaha illallah, maka janji Allah akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi sampaikan innalladzina amanu walladzina hajaru, yang kedua yaitu orang yang berhijrah, punya komitmen untuk punya standar yang naik terus levelnya, tidak pernah puas dengan keadaan yang stagnan, normatif saja, atau bahkan mungkin lebih jelek, selalu turun derajatnya. Orang yang senantiasa mendapatkan, pengen menggapai ridho Allah itu harus punya komitmen berhijrah, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, satu kondisi yang jauh dari Allah kepada kondisi yang mendekat kepada Allah, dari kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah menjadi kondisi yang Allah ridho. Allah rela, Allah senang, Allah bangga terhadap ucapan kita, terhadap perbuatan kita. Ini namanya hijrah. Karena hijrah secara tempat pindah seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ini sudah ditutup oleh Rasulullah. Kata Nabi, la hijrata ba'da, tidak ada hijrah lagi setelah ini. Maksudnya tidak ada hijrah secara tempat dari satu tempat kepada tempat yang lain. Maka makna hijrah yang diperintahkan Allah sebagai jalan untuk menggapai dan menjemput rahmatnya Allah adalah berpindah dari kondisi ketidakbaikan menuju kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita komitmenkan bersama. Jadi terus-menerus orang yang beriman itu grafiknya naik terus. Jadi kalau kita sekarang sudah bisa baca Al-Quran misalnya,
maka punya cita-cita Qur'annya ini kita baguskan dengan ditafsir yang asalnya mungkin panjang pendeknya mungkin tidak pas, kemudian belajar lagi. Jangan pernah kemudian merasa cukup dengan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita punya, tapi punya komitmen untuk terus menerus. Makanya Nabi SAW itu ngasih motivasi yang luar biasa. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Carilah ilmu itu, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa cukup dan berhenti, tapi carilah ilmu minal mahdi, dari mulai anak itu dalam ayunan orang tuanya sampai di liang lahat pun masih diajari. Makanya ada yang namanya talqin lil mayyit, mengajari mayit ketika jenazah masuk ke liang lahat, masih ada tarbiyah, pendidikan, diingatkan. Ini namanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak bosan, tidak pernah berhenti untuk belajar, terus menerus. Kualitas sholat kita juga sama, harus terus menerus diupdate. Update pemahaman ruhaniyah kita itu kemudian difahamkan dengan gerakan, dengan ucapan yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah merasa cukup terhadap ibadah kita, ini yang kemudian jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun sholat itu sama gerakannya dari mulai kita kecil sampai sekarang dan tidak akan pernah berubah, tapi pemahaman maknanya ini yang harus kita update terus. Seperti tadi kalimat takbir Allahu Akbar saja. Ini kalau kita kemudian punya pemahaman yang diupdate, diperbarui terus sampai kepada tingkat yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi luar biasa. Nah, termasuk misalnya dalam ibadah sholat Jumat, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sepekan itu dikasih hari raya yang namanya Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Jumat itu penghulunya atau induk daripada hari-hari, sebagai hari raya yang Allah berikan kepada kita. Kadang kami lihat di masjid-masjid itu hari Jumat sudah mulai dikumandangkan azan, masjid masih sepi, paling hanya separuh, paling hanya mungkin barangkali mungkin belum ada separuh. Baru ketika khotib sudah berada di mimbar baru mulai datang. Nah, ini perlu dikoreksi. Ada kritik bagi kita. Kritiknya gimana? Misalnya kita bandingkan dengan kisah yang Allah angkat di dalam Al-Quranul Karim, kisah tentang Bani Israel. Kisah tentang Bani Israel, Allah sampaikan walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Bani Israel itu juga diberikan hari raya dan dalam sepekannya hari Sabtu. Hari Sabtu sebagai hari rayanya mereka, yang harusnya mereka itu fokus untuk ibadah, tidak kerja. Bahkan di situ diceritakan tidak mengair ikan, tidak menjala, tidak menjaring ikan untuk maisha penghidupan mereka. Sudah dilarang oleh Allah. Jadi diharapkan oleh Allah Bani Israel kalau Sabtu itu fokus untuk ibadah, fokus untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang untuk bekerja, untuk menjadi. Nah, mereka orang-orang Bani Israel itu pintar akalnya. Mereka memang di hari Sabtu nggak kerja, nggak jala ikan. Tapi hari sebelumnya itu jaringnya sudah digelar. Harapannya meskipun hari Sabtu itu nggak menjala, mereka atau ikan-ikan pasti akan masuk di dalam perangkapnya mereka yang sudah buat. Meskipun hari Sabtu mereka tetap fokus dan tidak bekerja,
Itu pun Allah Subhanahu wa taala enggak berkenan. Enggak suka kalau kemudian perintahnya Allah direka-reka. Dibikin kemudian tadi mereka pintar kemudian Sabtu enggak kerja tapi jalannya sudah disiapkan di hari sebelumnya. Itu saja disabda oleh Allah, dinas oleh Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian itu qiradatan, yaitu monyet-monyet kera khasiin yang hina. Padahal mereka hari Sabtu enggak kerja, cuma tadi dia pintar, jalannya sudah disiapkan, dikenal, itu saja disabda kunu qiradatan khasiin. Cerita ini tentu harusnya jadi koreksi kita. Kita di hari Jumat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, ketika telah dikumandangkan azan untuk salat, mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, bersegeralah, kata Allah. Jadi perintahnya itu bersegeralah. Kadang-kadang sudah azan masih baru kuduk datang, baru kemudian dari rumah siap-siap, bahkan mungkin baru ada yang mandi dan lain sebagainya. Padahal perintahnya jelas. Kalau sudah dikumandangkan azan, fas'au ila zikrillah, bersegera. Ini koreksi bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW ini kasih motivasi, segera itu yang bagaimana? Kata Nabi, barang siapa yang menghadiri sholat Jum'ah fi waktil awal, di gelombang kloter yang awal, kata Nabi, mereka itu diberikan reward, hadiahnya seperti orang yang berkurban dengan kurban unta. Ini kan motivasi luar biasa. Kurban unta ini sekarang kalau dirupiahkan mungkin ya puluhan juta. Tapi nggak ada yang rebutan, nggak ada yang rebutan. Di saatil awal itu gimana? Al Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya, saatil ula, kloter gelombang pertama itu adalah orang yang habis subuh atau subuh-subuh itu sudah persiapan niat untuk Jumatan. Niat sudah mandi bersih, karena mandi di hari Jumat itu bagian yang disunahkan oleh Rasul. Sudah siap-siap berangkat, karena zaman dulu sahabat itu rumahnya jauh-jauh. Jadi kalau mau Jumatan, sholat berjamaah bersama Rasulullah, subuh itu sudah berangkat. Ini namanya sa'atil ula, orang yang persiapannya seperti itu diberikan reward, ganjaran oleh Allah, pahala seperti pahalanya orang yang berkurban dengan kurban unta. Orang yang hadir di majelis Jumatan di kloter gelombang yang kedua, kata Rasulullah, dia diberikan reward pahala oleh Allah seperti orang yang berkorban sapi. Dan orang yang datang di kloter gelombang yang ketiga menjelang khotib itu naik ke mimbar, ini gelombang ketiga. Nah, seringnya kita ini masih ya lumayan lah di kloter gelombang yang ketiga. Pokoknya jangan sampai kita datang khotib sudah berada di mimbar, ini sudah nggak dapat apa-apa. Orang yang gelombang ketiga datangnya di hari Jumat untuk Jumatan, maka dia diberikan pahala oleh Allah seperti pahala orang yang berkurban dengan kurban kambing. Ini kan motivasi yang luar biasa. Artinya kita ini di dalam memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah harus punya rasa bergegas, tidak boleh leti-leti. Santai-santai itu nggak boleh. Perintahnya fas'au, bersegeralah ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wazarul bai', tinggalkanlah jual beli.
Meskipun jual beli saat-saat itu mungkin bagi orang yang jualan makanan lagi rame-ramenya orang yang mau makan. Ketika kita bekerja mungkin banyak klien yang datang, mungkin banyak tamu yang datang. Saat-saat seperti itu harus ditinggalkan. Kita harus menuju satu titik fokus, harus menjemput rahmat Allah, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita mendahulukan dunia dibandingkan dengan panggilan kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Bahkan kalau di dalam fikihnya, kalau hari Jumat sudah dikumandangkan azan, khotib sudah berada di atas mimbar, maka transaksi jual beli di saat-saat seperti itu bagi seorang laki-laki yang berkewajiban untuk sholat haramun, hukumnya haram. Ini untuk diperhatikan, Ustaz. Nah, kalau transaksi bagi seorang perempuan gimana? Sebetulnya perintahnya Allah itu umum, tidak hanya laki saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang yang beriman. Di sini kan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Maka seyogianya bagi kita yang punya apapun usaha, ya kalau ibu-ibu di rumah, kalau pas Jumatan ya tutup dulu sementara. Seperti Mekah Madinah kalau sudah kumandang azan itu toko-toko tutup, transaksi jual beli itu ditiadakan. Karena jaga nih jangan sampai kemudian kita sudah diberikan hadiah istimewa Id Yaumul Jum'ah, hari raya di hari Jumat, tapi kita masih ke dunia, cari dunia terus gak ada habis-habisnya. Ini bahaya. Kalau seperti itu barangkali disabdu oleh Allah seperti Allah memberikan nas tempel kepada orang Bani Israel, kunu kirodatan khosi'in. Andai kata itu dinas juga untuk kita, mungkin kita wajahnya sudah enggak berupa manusia lagi. Mungkin wajahnya sudah enggak ada yang bentuknya manusia. Kebanyakan kita mungkin sudah bentuknya kirodatan khosi'in, kera-kera, monyet-monyet yang hina. Ini jangan sampai. Boleh jadi secara fisikly mungkin Allah tidak memberikan stempel kunu kirodatan khosi'in, tapi sifat-sifat kirodatan khosi'in itu mungkin saja akan terjangkiti siapa saja yang sudah dipanggil oleh Allah. Idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, kok masih sibuk dengan dunia, maka boleh jadi sifat-sifat kirodatan khosi'in, kera yang hina itu akan terjangkiti oleh mereka, akan menjangkiti mereka. Apa sifat kirodatan khosi'in? Sifatnya kera itu adalah serakah, tidak pernah merasa puas terhadap dunia. Dikasih satu pengennya dua, dikasih dua pengennya tiga, tidak pernah puas. Dan ini bisa kita lihat, orang yang Jumatan khotib sudah berada di atas mimbar, kok masih sibuk di dunia, masih sibuk dengan dunianya, masih ada di kantornya, masih ada di pasar, masih ada di usahanya, masih macam-macam. Ini pasti mereka itu punya sifat kirodatan khosi'in, itu pasti ke dunia. Rasanya itu gak mau lepas kalau kehilangan rupiah, kalau kehilangan mata pencaharian. Padahal apa? Yang Allah minta itu hanya sebentar. Sholat Jumatan itu berapa menit sih? Gak ada 1 jam. Paling banter rata-rata Jumatan di kita itu khotbah itu biasanya paling 15-20 menit. Sholatnya paling banter 5-10 menit. Artinya apa? Tidak ada 1 jam.
Masa meninggalkan dunia, aktivitas kita keseharian, mencari pekerjaan, hanya menyisakan waktu 1 jam fokus untuk Allah saja, kok sampai kemudian tidak melakukan? Ini kan kebangetan. Bahasanya Bang Haji Roma Irama itu terlalu. Kenapa Pak? Terlalu. Sudah dikasih waktu banyak, Allah hanya minta saat Jumatan itu, boyo, oh ayo, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok masih sibuk dengan duit terus, sibuk dengan dunia terus? Maka boleh jadi dinas oleh Allah, kunu kirodatan khosiyin, jadilah kalian itu monyet-monyet kera-kera yang hina. Mungkin wajahnya masih manusia, tapi sifatnya menjadi sifat kera. Maka supaya kita tidak termasuk orang yang seperti itu yang digambarkan oleh Allah yang pernah terjadi di zaman Bani Israel, maka ayo kita koreksi, kita ada kritik terhadap ibadah kita, khususnya hari Jumat. Anak-anak kita jaga, jangan sampai mereka itu teledor Jumatannya, ibadahnya. Maka ini menjadi tadi momentum untuk hijrah, perbaikan untuk masa yang akan datang, supaya kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, menjemput rahmat Allah dengan hajaru hijrah. Satu niatan yang kuat untuk perubahan yang lebih baik, peningkatan yang lebih baik. Yang ketiga, setelah kita hijrah, ada niatan yang kita tanamkan di dalam hati untuk perubahan yang lebih baik, maka harus diikuti dengan wajahatu, kesungguhan. Hijrah tidak akan bisa tanpa kesungguhan. Kesungguhan itu maknanya apa? Kalau ahli manajemen, orang kalau sudah ada niat, itu harus di planning dulu, diniatkan dengan kuat, azam yang betul-betul kita ikat dengan ikatan yang kuat. Itu namanya planning. Jadi ibadah perubahan itu harus di planning dengan baik. Kira-kira setahun yang akan datang akan ada perubahan apa bagi kita? Akan ada perubahan apa di dalam ibadah kita? Akan ada perubahan apa di dalam ilmu kita? Ini namanya planning. Kemudian harus ada eksekusi. Kalau hanya niatan saja tapi nggak mau bergerak, itu ya sama saja. Setelah eksekusi kemudian harus ada evaluasi. Ini harus ada. Dan ketiga ini yang disebut sebagai wajahatu, kesungguhan, totalitas. Jadi ada niat, ada kemudian usaha yang dilakukan. Setelah itu dievaluasi, kira-kira setahun kemarin itu sudah berhasil atau tidak, niatan yang sudah kita tanamkan, ada perubahan atau tidak. Nah, semacam ini tidak akan bisa kecuali kita memang terus menerus untuk mengkaji, belajar, ngaji. Makanya ngaji itu bagian dari tadi, ngecas ruhaniyah kita, jangan sampai kemudian ruhani kita kering. Guru-guru kita, orang tua kita itu ngasih syikiran yang mudah supaya dapat diingat. Daharane rogo cukup sego sayur, daharane rogo cukup sego sayur, daharane nyawa ilmu lan pitutur, daharane nyawa ilmu lan pitutur. Ini siiran yang biasa, tapi menjadi luar biasa pengingat kita. Kita seringkali tubuh kita manjakan, makan sehari 3 kali, bahkan ngemilnya juga lebih. Kita jajan di mana-mana, beli makanan, minuman yang menyegarkan, memanjakan badan kita. Tapi
Tapi kita seringkali lupa memanjakan ruhaniyah kita. Belum tentu sehari itu kita rutin untuk ngisi, memberikan asupan gizi untuk ruhaniyah kita. Sehingga apa? Kadang-kadang antara jasad dan ruhani nggak imbang. Jasadnya luar biasa sehat, ruhaninya kering kerontak, bahkan mungkin sakit, bahkan mungkin ruhaniyahnya ini kering. Ya ini yang nggak imbang. Kalau jasad itu sebetulnya hanya cukup diberikan asupan sego kali sayur, bisa hidup. Ruhaniyah kita juga harusnya sama. Ya hari kita ngaji, ya minimal kita ngaji sendiri. Satu hari mungkin satu halaman, satu mukro. Sambil ngaji mungkin kita pahami satu ayat saja sehari. Kita pahami, renungkan janjane maknanya apa. Misalnya kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Satu ayat aja yang kita maknai, kita baca terjemahannya. Syukur ada tafsirnya. Rutin. Itu jadi asupan rohaniah kita. Kita diingatkan, dinasihati oleh Allah melalui Quran. Kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Jadi jangan blas sama sekali dalam sehari semalam tidak ada asupan untuk rohaniah kita. Karena apa? Rohani kita, ruh kita itu akan menjadi kering, bahkan mungkin sakit rohaniah kita. Maka harus imbang. Daharane rogo cukup sego sayur. Daharane rogo cukup sego sayur. Daharane nyawa ilmu lan pitutur. Daharane nyawa ilmu lan pitutur. Sholli monggo wasallim daiman ala mada. Sholli wasallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka ayat ini kemudian ditutup ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka yang hatinya iman, kemudian niat hijrah, ada perubahan yang lebih baik disertai dengan kesungguhan, mereka itulah yang sebetulnya menjemput rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang menjemput rahmat Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.